Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diperkenalkan nama? Diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, edukasi dari kelas 11 IPA Miftah, dan nama saya dari Dusun Gunung Belanda. Baik. Pertanyaan saya yang pertama, negara kita namanya negara Indonesia. Terus tentunya negara ini ada proses kelahiran. Pertanyaannya, jelaskan proses kelahiran Pancasila itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi proses lahirnya Pancasila itu diawali oleh terpisahnya Jepang terhadap negara sekutu, yaitu dalam Perang Asia Pasifik pada tanggal 7 September 1945, dan tepat pada tanggal 17 September 1945, maksudnya 1944, saat itu karena menteri dari Jepang yang bernama Kuniaki Koiso menjanjikan terhadap Indonesia dengan membentuk sebuah badan, yaitu BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, karena pada saat itu pada sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, di situ terdapat ada 3 tokoh yang merumuskan dengan dasar negara, yaitu yang pertama Subomo, yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga Soekarno. Dan karena dari ketiga tokoh tersebut tidak bisa, BPUPKI itu tidak bisa menyepakati karena terlalu banyak pendapatnya, maka membentuk sebuah panitia kecil yang disebut dengan panitia 9. Kenapa disebut dengan panitia 9? Yaitu karena pada saat itu anggotanya 9. Alasannya membentuk panitia 9 itu dikarenakan sebagai wakil-wakil. Soalnya kan BPUPKI asalnya banyak. Jadi karena dianggap rumit kalau terlalu banyak pendapatnya, maka membentuk sebuah panitia kecil supaya menjadi lebih mudah. Dan setelah itu, setelah dianggap selesai tugasnya, maka dibentuklah PPKI. Sudah cukup. Sepor tahun ini masalah kadang masalah negara. Saya tidak tahu nih, alhamdulillah, nah foto panjenengan sudah mewakili sejarah. Yang dulunya hanya dikuasai di tingkat sentral, sekarang di tingkat dekonsentral pun putra putri bangsa ampun memahami konsep kebangsaan. Kenapa? Tujuan mulianya adalah biar tidak terjadi proses parokial. Saya kocak parokial itu proses pembodohan. Dicokocom loh, dicokocom loh, orang-orang ini. Saya bangga ketika anak muda sudah bisa menjelaskan kronologi Pancasila sampai prosesinya, sampai pembentukannya. Saya bangga. Nah, ini sebuah keberhasilan, sebuah momentum awal bahwa lembaga ini sudah bisa dan mampu menciptakan kader muda, anak bangsa yang agen social of change, ready for use dalam segala hal. Ini harapan. Baik. Sudah dijawab secara tuntas beserta dalil-dalilnya, konstitutif dan dalil-dalil yang secara kemasyarakatan sudah terjawab oleh anak ini. Pertanyaan kedua, Pancasila yang Anda ketahui isinya secara garis besar apa saja? Pancasila itu merupakan 5 dasar. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang beradab, yang ketiga yang kedua kemanusiaan yang beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kedaulatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah cukup. Sekarang coba jelaskan kepada kamu, Pancasila itu ada nilai filosofinya. Nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalam Pancasila, coba jelaskan.
Filosofi dari Garuda Pancasila, dari Pancasila itu ada 3 komponen. Yang pertama Garuda Pancasila, yang kedua perisai, dan yang keempat pita putih. Yang pertama dari Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu bermana maksudnya burung garudanya bermana kuatan, dan masing-masing sayap dari burung garuda itu berjumlah 17, itu melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu dari ekornya itu berjumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Dan dari pangkal ekornya itu berjumlah 19 dan jalannya berjumlah 45. Yang itu apabila digabungkan itu menjadi 1945, dan itu melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kenapa Garuda Pancasila itu menoleh ke arah kanan? Karena arah kanan itu merupakan arah yang lebih baik. Dan yang kedua dari perisai. Dalam perisai itu ada 5 simbol. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, dan yang kelima kalidan kapas. Dan yang selanjutnya itu dari pita putih. Dalam pita putih itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana Bhinneka itu artinya beraneka ragam, dan yang tunggal itu artinya satu, dan Ika itu artinya itu. Jadi apabila digabungkan artinya berarti berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Dulu sekalipun MA saya lulus, saya tidak bisa menjelaskan Pancasila. Soalnya tidak ada sosialisasi seperti ini, pengkaderan yang disebut dengan materi kebangsaan. Saya yakin ustadz-ustadz yang ada di sini tidak bisa menjelaskan. Makanya ini hikmahnya, ibrahnya bagi bapak ibu, anaknya sudah memahami konstelasi Pancasila seperti ini, syukur. Siramannya laku malam ketibu kelepun, ketibu dewa. Masa betul dan mungkin senang dokter merolok. Ini ada dokter siapa tahu yang calonnya ada dokternya. Amin. Berarti konklusinya, kesimpulannya oleh kita seluruh genap bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pancasila ini dipandang penting. Dalilnya Pancasila itu penting. Dalilnya gimana? Kenapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari? Ada dalilnya juga. Ya. Ya. Pentingnya Pancasila, berarti kalau saya ngomong pentingnya Pancasila, kenapa Pancasila penting? Jawabannya apa? Kenapa Pancasila penting? Yaitu karena Pancasila itu merupakan pedoman hidup. Karena di dalam Pancasila itu terdapat pedoman-pedoman yang mana itu bisa menjadikan rakyat Indonesia menjadi negara yang lebih menghormati antara satu sama yang lainnya. Ya, sudah selesai. Berarti Pancasila ini penting karena memang ada nilai-nilai yang dikandung di dalam Pancasila, mulai dari sila 1 sampai sila kelima. Pertanyaannya lagi, coba jelaskan nilai Pancasila di nilai 1. Isinya apa saja nilai-nilai tersebut? Yang pertama yaitu yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua negara, semua rakyat Indonesia itu harus beragama, dan agama yang diakui Indonesia itu ada 6, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan sebagainya. Jadi apabila kita menjadi rakyat Indonesia, maka kita harus bertuhan, karena tidak ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu tidak harus bertuhan, artinya harus bertuhan. Berarti nilai pertama berkaitan nilai ketuhanan yang Maha Esa, diakui secara de facto dan secara de jure bahwa bangsa Indonesia dengan segenap komponen rakyatnya harus berketuhanan. Tidak ada ceritanya rakyat Indonesia yang ateisme tanpa Tuhan. Terus selanjutnya sila yang kedua, jelaskan nilai-nilai daripada sila yang kedua, isinya apa saja? Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang beradab. Artinya kita sebagai rakyat Indonesia itu harus beradab, harus menghormati
Ya, lengkap. Selanjutnya sila yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Isi nilainya apa saja? Persatuan Indonesia artinya negara Indonesia ini merupakan negara yang berbeda-beda, dan jika dalam istilah itu tidak jelaskan, tidak ada nilai-nilai persatuan Indonesia, maka kita sudah otomatis akan pecah belah. Karena dengan adanya nilai persatuan Indonesia, maka kita sebagai rakyat Indonesia diperintah untuk bersatu. Wes, sekarang saya rasa pertanyaan saya yang terakhir. Karena secara konstitusi Indonesia ini adalah negara reksetak, negara hukum, di mana unsur-unsur hukumnya meliputi yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan pengganti undang-undang, terus sampai kepada peraturan di bawahnya, peraturan presiden, sampai sekarang mengarah kepada hukum. Dalam ilmu sosiologi itu, kumpulan masyarakat itu harus ada aturan. Dasarnya ubi sosialitas, ubi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Pertanyaannya, yang Anda ketahui hukum itu apa? Hukum itu merupakan aturan, tata tertib dan kaidah ataupun pedoman hidup. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, hukum itu meliputi apa saja? Hukum itu meliputi kurang arti dari pertanyaan. Unsur-unsur hukum maksudnya. Unsur hukum itu ada 4. Yang pertama, hukum itu merupakan peraturan tingkah laku Indonesia dalam pergaulan. Yang kedua, peraturan yang dibuat itu bersifat mangsa. Yang ketiga, peraturan dikeluarkan oleh badan hukum resmi. Dan yang keempat, ada sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Baik, sifat hukum itu ada berapa? Ada 2. Jelaskan. 1, mangsa dan mengatur. Terus setelah sifatnya berarti ada tugas-tugas. Tugas hukum yang Anda ketahui ada berapa? Ada 3. Jelaskan. Yang pertama menjamin ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, keadilan, kebahagiaan dan kebenaran. Yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi setiap warga di dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Sudah. Sampai dari Tisadam. Gunung Belanda. Dari Gunung Belanda, bagian dari Desa Batu Keru. Ini anak ini sebuah sampel bahwa 1 bulan lagi Desa Batu Keru strukturnya mengarah kepada struktur terbuka. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi dalam desa. Kalau ada yang ditutup-tutupi, anak ini nomor 1 terdepan yang akan mengcross-check, mengkritisi, bahkan mendemo kepala desanya. Hati-hati. Alhamdulillah, bersyukurillah ala nikmatillah, kebangsaan ini saya nyatakan berhasil. Dan ini sangat membantu di masyarakat, orang-orang yang tidak mengerti peraturan desa, orang-orang yang tidak mengerti struktur desa, sudah sangat dibantu dengan hadirnya anak ini secara ekspansif nanti kepada keluarga besar, yaitu masyarakat Desa Batu Keru. Bagi ngopi penari.